Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Fitri Amalia, dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fitri Amalia yang telah memimpin doa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada pertanyaan nih, tolong dijawab ya. Nah, sebelum kalian ke sekolah tadi, apa aktivitas yang kalian lakukan di saat datang ke sekolah? Minta jajan ke ibu. Minta jajan ke ibu. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Saya tadi berpamitan dengan orang tua saya, Ada Pak. lagi? Tadi beli jajan dulu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dari beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi yang paparan yang kalian jelaskan tadi, apakah ada yang tahu materi kita hari ini? Ada, Pak. Nah, Interaksi sosial. oke, terima kasih. Nah, benar kata Arum. Hari ini kita akan belajar interaksi sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contoh-contohnya yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial serta syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan bahasa sendiri yang benar dan mudah dipahami. Nah, silahkan ya. Apakah ada yang tahu mengapa interaksi sosial itu penting di sekolah? Untuk menambah relasi, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Untuk orang komunikasi, Pak, di sekolah. Oke, ada lagi? Nambah teman. Ada lagi? Apa ya? Nggak tahu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Benar apa kata kalian? Nah, interaksi sosial itu penting di sekolah karena untuk membangun hubungan baik antara siswa dan guru, ada juga melatih komunikasi dan menyampaikan pendapat dan ketiga ada meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran dan keempat ada membentuk sikap sosial positif seperti empati dan saling menghargai dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan harmonis. Nah, pengertian interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi melalui komunikasi, tindakan atau respon tertentu. Contohnya gimana sih interaksi sosial itu? Nah, seperti Bapak menjelaskan materi dengan kalian menanggapi. Apakah ada lagi yang bisa menyebabkan di kehidupan kalian bagaimana interaksi sosial itu terjadi? Baik, Pas beli, Pak, beli sesuatu. oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin Bapak? Teman, Pak. Oke, ada lagi. Saat diskusi dengan kelompok, Pak. Nah, benar apa kalian menjelaskan itu? Itu termasuk adalah contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, seperti menyapa teman saat datang ke sekolah, meminjam atau meminjamkan alat tulis, berdiskusi dalam kelompok saat mengerjakan tugas, dan apa yang kalian sampaikan tadi. Nah, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama ada kontak sosial. Nah,
Kontak sosial itu terbagi menjadi dua, ada secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu bagaimana sih? Nah, contohnya seperti Bapak Indi menyampaikan materi dengan kalian secara langsung. Adapun secara tidak langsung itu seperti bertelepon dengan kerabat kalian ataupun teman kalian dengan menggunakan handphone seperti WA ataupun platform yang lain. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat berupa ide dari satu pihak ke yang lainnya. Jenis komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Contoh verbal itu gimana sih? Contoh komunikasi dengan verbal itu melalui mulut, yaitu dengan ucapan ataupun tulisan. Nah, ataupun non-verbal itu berbentuk seperti isyarat, dengan contohnya seperti ini. Mantap Lia, nah itu adalah contoh dari non-verbal. Itu adalah salah satu. Lanjut. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif mengarah pada persatuan. Nah, yang pertama itu ada kerjasama. Kerjasama tuh Bapak berikan contoh nih, di kampung kalian apakah ada kerja bakti nggak? Ada. Nah, kerja baktinya itu ngapain? Bersihkan sampah. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Apakah ada yang bisa menjelaskan atau mencontohkan kerjasama yang ada di sekitar kalian lagi? Misalnya di sekolahan atau di lain, coba bisa berbagi pengalaman kalian. Apakah ada Dela? Ada Pak. Bisa berikan? Waktu itu saya mengikuti lomba Pak, Oke. Olimpiade. Nah, jadi di situ saya bekerja sama dengan tim dengan baik dan akhirnya mendapatkan juara. Oke, Dela mendapatkan juara. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama dari pengalaman Dela. Dari pengalaman Fitri, apakah ada? Ada Pak, jadi kami ada kerja kelompok bikin mading. Nah, di situ kami bekerja kelompok dan bikin mading buat dipajang di mading kan sekolah di kampus. Oke, keren Fitri. Apakah dari Arum, apakah ada? Kerjasama ya? Iya. Kerjasamanya seperti piket Pak, piket kelas. Jadi biar kelas tuh rapi, bersih, jadi biar sama-sama. Jadi kerjanya sama-sama. Nah, betul, itu adalah salah satu contoh kerjasama di lingkungan kalian. Nah, kalian sudah tahu nih apa itu kerjasama. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu akomodasi. Akomodasi itu seperti membentuk menyelesaikan konteks secara aman, secara ringan. Nah, contohnya itu seperti apa? Di lingkungan masyarakat itu ada namanya Pak RT. Pak RT itu ada kan lingkungan masyarakat di desanya, misalnya ada konflik di daerah mereka, bisa diselesaikan dengan secara ringan. Misalnya Dela dan Fitri terjadi konflik. Nah, itu ketua RT itu secara dikatakan itu sebagai perantara untuk memediasi mereka agar tidak terjadi konflik yang jadi lebih berat. Adapun misalnya di lingkungan sekolah nih, apakah ada yang bisa menyampaikan konflik yang terjadi di sekitar kalian? Baik, Arun. Konflik antar teman kelompok Pak, biasanya yang malas ngerjain. Nah. Jadinya lari kayak marah-marah. Nah, itu adalah salah satu contoh konfliknya. Nah, bagaimana nih cara Arun untuk menyelesaikan masalahnya? Nah, itu adalah salah satu contoh untuk mengurangi konfliknya, yaitu dengan cara menegur. Apakah ada lagi yang berbagi pengalaman? Ada Pak, Baik. waktu ujian kemarin ada yang nanti jadi dilaporin kan Pak, jadi berantem. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik yang terjadi. Tapi kita harus menyelesaikan secara ringan dengan cara misalnya tadi kan ada ikut lomba. Nah, itu kan melaporkannya ke panitia. Nanti kan didatangkan kan pesertanya itu nanti dimediasi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjut ke akulturasi. Akulturasi itu adalah penggabungan suatu budaya yang budayanya tetap asli. Contohnya itu adalah bakso. Apakah kalian tahu apa itu bakso? Tahu Sudah Bang, siapa yang suka makan bakso nih? Pak. Nah,
bakso itu adalah salah satu contoh akulturasi yang terjadi di Indonesia. Nah, bakso itu asal budayanya yaitu di Tiongkok dan diadaptasi menjadi makanan di Indonesia. Nah, lanjut. Adapun interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang mengarah pada pekerjaan suatu kelompok. Yang pertama ada persaingan. Nah, apakah ada yang bisa mencontohkan persaingan nih di lingkungan sekitar kalian? Ya Pak, Baik, silakan. kemarin saya menonton pertandingan futsal antara kelas 8A dan kelas 8B Pak, ini oleh kelas 8B. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh persaingan di lingkungan dari Dela. Apakah ada lagi yang bisa mencontohkan? Saya Pak, tentunya adik saya ikut Olimpiade IPA, jadi mereka tuh sesama satu kelas bersaing juga buat seleksi nantinya. Nah, dari Fitri ada itu persaingan dari Olimpiade. Dari Arum bagaimana? Contohnya seperti karate Pak, saya ikut karate di sekolah Pak. Oh. Itu jadi saya lomba itu kayak persaingan kan Pak. Ya, artinya lomba karate ya dari Dela ya, tadi ada futsal, di sini tadi ada Olimpiade, di sini ada karate. Nah, dari yang sudah memahami apa itu persaingan. Lanjut kita ada namanya kontravensi. Itu kontravensi itu contohnya seperti misalnya ada pedagang yang berjualan tetapi ada saingannya yang lebih ramai. Nah, pedagang itu iri dengan orang yang ramai. Itu adalah salah satu contoh namanya kontravensi. Nah, lanjut kita ke pembahasan berikutnya yaitu konflik. Nah, konflik itu seperti pertengkaran dengan teman ataupun hal yang lain. Nah, apakah ada yang bisa mencontohkan konflik yang terjadi di lingkungan kalian? Saya Pak. Baik, silakan. Nah Pak, jadi kan orang tua saya itu berjualan nasi goreng Ya. di depan komplek Pak. Ya. Nah terus itu ternyata di seberang ada yang buka juga Pak warung Ya. nasi goreng. Jadi terus tuh karena warung saya rame kan Pak, Ya. terus dia tuh kayak gini gitu Pak. Ya. Terus saya bilang-bilangin warung saya gitu Pak nggak enak kan. Iya. Padahal warung saya rame Pak. Benar. Nah, itu adalah salah satu contoh konflik dari yang namanya kontravensi tadi yang namanya iri menjadi konflik yang membuat orang yang tidak suka tadi menyebabkan Iya Pak, jadi ngomongin warung saya Pak. ngomongin itu. Nah, itu salah satu contoh konfliknya. Bagaimana dengan Fitri? Apakah ada? Nah, ada Pak, kan di bagian tengahnya tuh sempat ada konflik yang Madura versus Dayak. Ya. Nah, itu konfliknya sampai berbulan-bulan. Itu Pak. Oke, terima kasih si Fitri Amalia. Bagaimana dengan Arum? Konflik kan Pak? Ya. Konfliknya seperti ya, kayak tadi contohin Pak kayak pertemuan kelas. Ya. Yang kayak ada aja pasti konfliknya kayak temannya malas sama kelompokku, ada yang rajin, ada juga pokoknya ada yang egois segala macam gitu Pak. Nah, apakah ada sampai terjadi pertengkaran itu? Ada Pak, kadang sampai ketok mulut aja sih Pak. Nah, itu harus diatasi dengan baik ya. Jangan sampai masalah itu semakin berat. Kita lanjut. Nah, dari pembahasan Bapak ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita sebelumnya? Pak, kan Oke. ada Pak orang yang nggak bisa bicara, terus gimana mereka komunikasinya, interaksi dengan sesama? Nah, itu kan misalnya tidak bisa berbicara, tapi kan bisa masih menggunakan tangan kan? Itu kan bisa menggunakan tulisan. Itu terdengar. Itu namanya tadi ada namanya komunikasi. Sebelumnya tadi ada komunikasi. Nah, di sini ada komunikasi. Komunikasi itu terbentuk dari verbal dan non verbal. Verbal itu tadi kan dari tulisan maupun atau dari mulut. Nah, kalian bisa menyesuaikan dengan verbal atau non verbal. Misalnya non verbal tadi menggunakan isyarat tangan. Misalnya tadi kan terjadi konflik tidak bisa bersuara atau bisu. Nah, menyesuaikan aja. Misalnya tadi menggunakan tulisan ataupun juga menggunakan isyarat tangan yang bisa menerjemahkan. Nah, apakah sudah bisa dipahami, Fitri? Oke, paham Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Penggunaan cukup Yang lain cukup bisa dipahami. bisa Pak. Nah, karena sudah bisa dipahami, mari kita lanjut ke LKPD. Sebelum kita menjawab LKPD, mari kita ice breaking dulu sebelum menjawab LKPD. Ayo kita berdiri. Apakah ada yang semangat? Belum Pak.
kelompok semangatnya ini Bapak contohkan ya. Kelompok semangat, semangat belajar bersama. Nah, itu salah satu sebenarnya. Mari kita mulai ya. Tepuk semangat, semangat belajar bersama. Tepuk semangat, semangat belajar bersama. Nah, kalian sudah tahu nih, kalian sudah semangat nih untuk mengerjakan LKPD. Berikan penugasan yaitu adalah teka-teki cari kata. Di sini kalian diminta mencari kosakata tersembunyi yang berkaitan dengan interaksi sosial. Nanti kalian, misalnya kalian sudah mendapatkan, kalian akan diminta mempresentasikan hasil dari yang kalian dapat. Misalnya kalian mendapatkan interaksi, asosiasi, dan kerjasama. Nah, kalian diminta memilih 2 bentuk kosakata yang akan kalian jelaskan. Tetapi setiap kelompok itu penjelasannya berbeda. Misalnya kelompok Dela itu memilih interaksi dan asosiatif. Nanti kelompok berikutnya itu tidak boleh memilih interaksi dan asosiatif. Nah, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan dulu nih? Sudah paham, Pak. Oke, ini dari Bapak bagi ya. Nah, adapun pengerjaan LKPD ini yaitu 5 menit Bapak. 5 menit Bapak baca. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada yang bingung Pak? Baik, silakan. Maaf tadi Bapak. Tidak apa-apa. Tadi saya datang dari Bapak. Jadi tidak apa-apa. Silakan dulu. Saya sakit ya. Ada uang dari saya semasa. Silakan dikerjakan ya. Ini kan temannya baru datang nih, nanti jelaskan ya. Ya, Pak. Misalnya dia tidak tahu menjelaskan. Pak. Jangan banyak bicara ya. Ya, Pak. Waktunya tertinggal 2 menit lagi ya.
Waktunya tertinggal 1 menit lagi. Belum Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah Sudah Pak. Pak. Baik, karena sudah selesai, ayo kita presentasikan. Nah, dari kelompok siapa dulu nih yang siap untuk Iya. presentasikan? Oke, silakan. Jadi dari hasil diskusi kami ngambil ada asosiatif, terus disosiatif sama akomodasi. Jadi asosiatif itu mengarah ke positif kayak kerjasama, akomodasi atau akulturasi. Gimana itu tuh berdampaknya lebih positif. Terus disosiatif itu mengarah ke negatif kayak persaingan, terus konflik, sama-samanya lupa. Terus akomodasi itu contohnya seperti apa yang tadi, berdamai. Jadi cara penyelesaiannya berdamai ya Pak. Baik, terima kasih ya Fitri Amalia. Berikan tepuk tangan untuk Siapa kelompok berikutnya untuk mempresentasikan? Gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu. Jadi interaksi itu adalah proses timbal balik antara dua orang atau lebih atau sebuah cara komunikasi yang berinteraksi intinya kayak gitu. Terus asosiatif itu adalah interaksi yang bertujuan untuk mempersatukan kelompok atau masyarakat. Terus disosiatif itu adalah interaksi sosial yang bertujuan atau mengakibatkan di perpecahan suatu kelompok atau masyarakat. Contohnya ada konflik dan misalnya. Terus komunikasi itu adalah pesan berupa ide dari pihak satu ke pihak lain atau bagaimana cara kita berhubungan dengan seseorang. Itu dibagi menjadi dua Pak. Pertama ada verbal dan non verbal. Terus Terima kasih ya Rizka. Berikan tepuk tangan untuk Rizka. Nah, kalian sudah memahami nih apa itu interaksi sosial. Maka dari itu Bapak ingin mentes nih ke pemahaman kalian tentang materi apa yang Bapak sampaikan ini. Iya Pak. PPT Bapak akan saya matikan dan juga materi Bapak tulis akan saya hapus. Nah, Bapak akan menguji pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Bermula dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Tolong jawab Dela. interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan dua orang atau lebih Pak. Oke, ada lagi? Contohnya itu bisa berbentuk seperti diskusi, terus itu diskusi kelompok. Nah, cukup, terima kasih Dela. Tepuk tangan. Yaitu asosiatif, apakah bisa menjelaskan? Bapak tunjuk Fitri. Jadi asosiatif itu kan terbagi oleh 3, ada kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Jadi kerjasama ini contohnya itu seperti kerja kelompok. Terus akomodasi itu penyelesaian yang dengan cara damai atau mediasi. Yang kayak contohnya itu lagi ada konflik sama sesama teman, terus mediasinya itu dipanggil dulu, terus minta buat berdamai. Terus akulturasi
Fitri Amalia, berikan tepuk tangan. Nah, tadi sudah asosiatif dan kita beralih ke disosiatif. Bisa dijelaskan Arul? Itu seperti persaingan Pak, seperti konferensi antar pedagang iri, terus itu bisa juga dengan konflik. Oke, terima kasih Arul. Berikan tepuk tangan. Silakan Arul. Bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan Pak. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, coba kalian gambarkan suasana hati kalian setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini. Mulai dari Fitri. Oke. Silakan. Wah, suasana hati Fitri ini sedang senang ya, sedang mempelajari. Nah, bagaimana dengan suasana hati Dewa nih? Kita lihat. Oke Pak. Dari hidupnya kan Pak, masih ada yang aku. Ternyata suasana ini dalam bahagia hati dan batin ya. Coba kita lihat suasana hati di sini bagaimana. Tadi kan datang dari rumah sakit itu berluka ya, semoga cepat sembuh. Ini Pak, terima kasih. Lagi sedih. Kenapa? Nanti lokes ya. Suasana Arul lagi ngantuk ya. Nanti cuci muka ya setelah pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah ini mari kita simpulkan. Apakah ini bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dewa. Bisa. Silakan Arul. Arul silakan. Gak boleh gitu ya sekarang. Jadi hari ini kita belajar interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Dan itu ada pun yang basic, kontak sosial, seperti yang langsung dan tidak langsung, seperti ada komunikasi, verbal, dan non verbal. Adapun jenisnya itu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu seperti kerjasama, terus itu akomodasi, damai mediasi, terus itu akulturasi. Sedangkan disosiatif ada persaingan seperti kontroversi atau konflik. Terima kasih kepada Arul. Berikan tepuk tangan. Sudah berakhir pembelajaran hari ini, maka kita tutup dengan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Arul. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama demi kesehatan kita semua yang ada. Doa Oke, terima kasih kepada Arul dalam memimpin doa.
Maka dengan saya pembelajaran kita hari ini, maka Bapak Ibu jangan lupa kalian belajar untuk minggu depan berikutnya. Untuk Diska tadi karena telat, tolong temannya dijelaskan ya materi kita hari ini tadi. Jika ada yang Diska bingungkan, tolong tanya kepada temannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.